Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan hadis yang berkaitan dengan kewajiban berbuat baik dalam segala hal atau memilih yang terbaik. Yaitu hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara ar-rajula yutilus safar ash'asa akbaro yamuddu yadaihi ilas samai ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Dan posisi bahasan kita pada seri A sampai innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi tegas di dalam hadis ini bahwa kebaikan itu harus diterapkan di dalam segala aspek kehidupan ya. Hati, ucap, sikap maupun tindakan itu mesti baik. Beribadat, ritual maupun sosial. Di sini dilambangkan ibadat ritualnya latuk balu sodakotun bigoiri tohur. Jadi sholat baru diterima apabila suci. Apabila bersuci dengan baik. Karena sholat tidak diterima tanpa kesucian yang baik. Sedangkan yang sosial, sodakoh, tidak diterima min gulul dari yang tidak baik. Jadi ritual maupun sosial harus dilakukan sebaik mungkin. Hati, ucap, sikap, dan tindakan. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan bahwa perbuatan baik itu akan mendatangkan kebaikan. Dan berhati baik akan mempertemukan dengan kebaikan. Tapi kalau berhati busuk akan dipertemukan pula dengan kebusukan. Ini kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nur ya. Kita buka saja biar ingat bacaannya. Jadi surat An-Nur itu ayat 26. Iya. Surat An-Nur ayat 26. Al-khabisat lil khabisin. Al-khabisun lil khabisat. Wat-thayyibat lit-thayyibin. Wat-thayyibun lit-thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum magfiratun wa rizqun karim. Al-khabisat yang jelek itu akan bertemu lil khabisin dengan yang jelek. Wanita khabisat itu wanita, lambang wanita. Wanita yang jelek akan dipertemukan dengan laki-laki yang jelek. Baik
jelek hatinya, jelek ucapannya, sikapnya maupun tindakan akan bertemu dengan buruk. Hati yang busuk akan bertemu dengan yang berhati busuk. Wal khobisun lil khobisat. Dan laki-laki yang jelek akan bertemu dengan yang jelek. Wat thayyibat, yang baik, wanita yang baik, lit thayyibin, akan dipertemukan dengan yang baik pula. Wat thayyibun, dan laki-laki yang baik, lit thayyibat, akan dipertemukan dengan wanita yang baik pula. Ulaika mubarra'una bima yaqulun. Lahum magfiratun wa rizqun karim. Itu sebagai penegasan, pemisahan apa yang mereka katakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah menerapkan di dalam berbagai kehidupan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghukum seperti itu. Jadi oleh karena itu kita harus berhati baik, bersikap baik. Kan ada cerita ya, kalau tidak salah Profesor Dr. Hamka almarhum, kan katanya dia mengatakan bahwa pernah ke negara atau tempat kemaksiatan, tempat kedurhakaan. Katanya, tidak, saya tidak menemukan kejelekan. Lalu dia dikatakan, Prof, kenapa tidak menemukan kejelekan? Kan kejelekan itu di Arab saja ada kejelekan itu. Nah, maka dia mengatakan, ya karena saya berhati baik. Jadi kemanapun pergi, berhati berucap yang baik-baik. Makanya tidak bertemu dengan yang buruk-buruk, walaupun di tempat kemaksiatan. Dan sebaliknya, kalau yang buruk, walaupun ke tempat ibadah, akan bertemu juga dengan yang buruk-buruk. Nah, itu suatu gambaran bahwa memang wanita yang baik, wanita yang keji, ya, adalah untuk yang laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Dan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Nah, di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Walaupun ini kan secara asbabun nuzul kaitan dengan tuduhan terhadap Siti Aisyah telah berbuat tidak dituduh oleh masyarakat, maka ini sebagai pembersihan dari Allah yang tuduh oleh mereka, tuduh itu bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Allah Subhanahu wa taala itu membersihkan dari apa yang tuduhkan. Jadi kalau tadi cerita yang saya katakan, kenapa dia tidak bertemu keburukan di tempat yang buruk? Ya karena hatinya baik, maka yang dicari itu kan kebaikan. Tapi kalau hatinya buruk, kemanapun dia, walaupun ke tempat ibadah, dicarinya yang buruk-buruk, maka dipertemukan dengan yang buruk. Kalau kemaksiatan, kalau keburukan, dimanapun ada. Bukan hanya di tempat-tempat kotor, tempat-tempat busuk keburukan itu. Di tempat suci juga kalau keburukan tetap ada. Kan untuk berbuat dosa, mencuri, berbuat maksiat, akan selalu ada dimanapun. Sama hanya untuk berbuat baik. Dimanapun kita bisa melakukan. Dan siapapun, terhadap siapapun. Makanya
Di sini dikatakan layak balu illa thayyiban, innallaha thayyibun. Oleh karena itu berawal dari hati kita, iktikad kita, niat kita harus baik. Doa kita harus baik. Kenapa Rasul tidak mengajarkan doa keburukan ketika Rasulullah SAW berdoa untuk sahabatnya yang dibantai oleh orang-orang kafir, kemudian kunut di dalam setiap sholat yang dikenal dengan kunut nazilah, itu Quran turun surat Ali Imran ayat 128 sebagai koreksi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni mereka? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyiksa mereka dari kejahatan tersebut? Itu urusan Allah. Nah, maka Rasulullah SAW itu tidak pernah berdoa untuk keburukan. Karena di sini dikatakan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dolim. Sudah jelas dolim, tetapi urusannya itu urusan Allah. Apakah Allah akan menyiksa mereka atau Allah akan mengampuni? Maka bukan urusanmu. Kenapa? Jadi kalau secara asbabun nuzulnya begitu. Kenapa wahai Muhammad engkau mendoakan kejelekan bagi mereka? Oh, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni, kan siapapun tidak ada yang bisa menolaknya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mau nyiksa, juga tidak ada yang bisa menghalanginya. Makanya kan setelah itu Rasulullah SAW berhenti untuk berdoa agar kejelekan. Makanya sampai sekarang kan timbul perbedaan paham itu di kalangan ulama tentang kunut itu. Baik kunut subuh maupun kunut nazilah. Sampai sekarang berbeda itu di kalangan ulama. Kan ada yang berpendapat bahwa terjadinya pandemi corona itu mengadakan kunut nazilah. Ketika saya ditanya tentang kunut nazilah bagi pandemi corona, saya malah timbul pertanyaan lagi. Bagaimana itu kunut nazilah? Karena kunut nazilah yang dilaksanakan oleh Rasul pada waktu yang lalu disebabkan oleh orang kafir membantai para utusan Rasul. Sehingga Rasul pada saat itu belum mendapat izin untuk melawan, untuk berperang. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah untuk menghancurkan para pembantai orang Muslim itu, orang kafir yang jahat itu. Kemudian turun surat Ali Imran ayat 128. Jadi kalau kita lihat asbabun nuzul Ali Imran 128, itu saya yakin sebagai teguran pada doa yang kurang baik. Karena ingin menghancurkan, padahal berdasar ayat itu urusan Allah. Memang mereka itu sudah dolim, orang kafir itu membantai umat Islam. Tapi kan urusan Allah, apakah Allah akan mengampuni mereka sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam atau akan menyiksa karena kezaliman mereka. Nah, makanya ditandaskan di sini hati, ucap, sikap, tindakan termasuk doa itu mesti yang baik. Dan ingat pula kan hadis tentang Muslim bagaikan lebah. Itu kan pernah Siti Aisyah kedatangan wanita Yahudi dengan ucapan Assalamualaikum. Aisyah itu kan menjawab
Qasam wa la'nah. Kamu hancur dan terkutuk. Oleh Rasul kan ditegur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang al-fuhsya wa tafahus. Tidak senang kejelekan, ucapan jelek. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, keterlaluan wanita orang Yahudi itu mendoakan kehancuran kepada engkau." Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah Anda tidak dengar jawaban saya?" "Bagaimana ya Rasulullah?" kata Aisyah. Maka kata Rasulullah SAW, "Jawaban saya wa'alaikum." Karena mereka mendoakan jelek kepada Rasul, jawaban Rasul kan wa'alaikum. Wa'alaikum yang artinya bagi kamu juga, tetapi tidak menyebut kejelekannya Rasul itu. Jadi oleh karena itu, mulai dari hati dan ucap yang baik, yang bagus. Kalau kita berhati bagus, berucap bagus, akan mendatangkan kebagusan, akan mendatangkan kebaikan. Bahkan prasangka saja, jadi itu kalau prasangka kan ada di hati ya, ada di nurani kita. Kalau kita sudah menyangka buruk terhadap orang yang datang, itu akan menimbulkan keburukan. Tapi kalau kita berprasangka baik, maka akan mendatangkan kebaikan pula. Jadi, oleh karena itu, innallaha thayyibun. Kemudian kalimat berikutnya, wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah memerintah orang-orang mukmin seperti apa yang Allah perintahkan kepada al-mursalin, kepada para utusan. Di kalimat ini menunjukkan bahwa perintah memilih yang baik dalam segala hal, baik dalam niat, ucap, sikap, maupun tindakan, itu bukan hanya pada kaum muslimin saat ini, tapi juga kepada para rasul yang diutus sebelumnya. Di misi Nabi dan Rasul sejak dahulu kala hingga akhir zaman itu tetap mengajak umat untuk memilih yang terbaik dalam segala hal. Jadi tidak ada Nabi dan Rasul yang membiarkan kejelekan. Tidak ada Nabi dan Rasul yang menyuruh kejelekan. Pasti mereka membawa kebaikan. Oleh karena itu, misi ini mesti dianjurkan oleh kaum muslimin, oleh umat. Dan Rasul mengutip langsung firman Allah Subhanahu wa taala dengan faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Wahai Muhammad, katakan olehmu ya ayyuhar rusul. Faqala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dikutip oleh Rasul, faqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Makan yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Jadi di sini Rasul mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada mukmin itu sama dengan yang diperintahkan kepada para rasul sejak dahulu kala. Harus berucap, bersikap, dan niat yang baik. Kebaikan dalam segala hal. Dan memang teks aslinya itu disertai pengunci, yaitu inni bima ta'malun. Inni bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itu surat 23 ayat 51. Dan ayat dibacakan juga sebagai penegasan bahwa para rasul pun diperintah untuk memilih yang baik dalam makanan maupun perbuatan. Juga ada di dalam surat Al-Baqarah 172.
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, kulu makanlah min thayyibati ma razaqnakum, yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Sungguhnya kalian, atau jika kalian hanya kepada Allah beribadah. Di sini yang dikutip oleh Rasul, min thayyibati, kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang baik. Karena pada dasarnya itu kan kulu, walaupun terjemah asalnya makan, tapi kan makan itu mencakup penggunaan. Ya, yang namanya makan itu kan mencakup penggunaan. Seperti dalam bahasa Indonesia aja kan kita kenal, makan itu bukan hanya memasukkan sesuatu melalui mulut ke perut. Kan ada istilah makan waktu, ada istilah makan biaya, ada istilah makan tenaga, makan apa lagi? Makan waktu, makan biaya, makan tenaga. Itu artinya kan penggunaan. Jadi gunakanlah yang Allah rezekikan itu yang baik-baik, min thayyibati, pilih yang baik. Washkurulillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakarar rajulu yutilus safar ash'asa aghbar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan seseorang yang menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, badannya berdebu. Jadi kalau mungkin sekarang ini karena perjalanan jauh sehingga lelah, capek, atau bisa rambut kusut, bisa wajahnya merengut saking kecapean, atau kalau oleh Muhammad Al-Utsaimin mah dalam hadis itu ini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dengan kisah seseorang yang bepergian jauh. Orang yang bepergian jauh itu biasanya kan doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi dalam kelelahan, dia yamudu yadahi ila sama, lalu dia memanjatkan doa, mengangkat tangan ke langit, ya, memanjatkan doa. Kemudian dia mengadakan tangan ke langit dengan memanggil ya Rob, hai Tuhan. Bermunajat dengan memanggil Allah. Sambil menengadahkan tangan melambangkan kehusyuan. Harap dan damba akan dikabulkan. Jadi dikisahkan oleh hadis ini. Bagaimana kalau orang habis bepergian jauh, kemudian kecapean lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Tapi makanan dari yang haram, yang kotor. Begitu juga minumannya. Dan termasuk juga malbas, pakaiannya yang dipakai. Wagudia bil haram, juga diberi makanan yang haram. Nah, dengan kata lain, jiwa dan raganya diliputi oleh yang haram. Baik zat, sifat, ataupun cara mendapatkannya. Bagaimana mungkin memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dengan jiwa yang kotor karena fisiknya dipenuhi dengan makanan, pakaian, atau usaha yang haram. Bukankah minta bantuan kepada manusia pun ada,
tata kesopanan. Apalagi munajat kehadirat Allah. Di sini dikisahkan bagaimana. Jadi Rasulullah SAW itu mengajak kepada kita untuk berpikir. Cobalah perhatikan orang yang munajat kehadirat Allah, ya Rob, memanggil nama Allah karena ingin berdoa, tetapi dengan pakaian, makanan, minuman yang kotor-kotor dengan yang haram. Apakah pantas itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kan Allah itu Maha Thayyib. Masa kita menghadap dengan yang kotor? Karena itu penyucian diri itu mesti diawali dari yang dimakan, yang dipakai, yang digunakan. Fa'anna yustajabu lidzalik. Sebab kalau berpakaian kotor, berbaju kotor, atau makanan kotor, bagaimana bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Utsaimin, fa'anna di sini adalah istifham atau kata tanya yang berfungsi istibad, menunjukkan jauh. Jadi kemungkinan untuk dikabul itu jauh kalau dengan cara yang kotor itu. Tegasnya bagaimana mungkin orang yang penuh dengan makanan, pakaian, dan perbuatan haram, doanya bisa terkabul. Sungguh jauh sekali untuk dikabulkan. Nah, pertanyaan semacam ini mengandung kecaman bagi orang yang berdoa, tapi makanan dan pakaiannya masih kotor dengan yang haram. Kan di kita mah sering diucapkan sebagai pembersihan, ya, ibadat itu sebagai pembersihan, sehingga tidak merasa malu-malu kita berdoa ingin dikabul, padahal banyak hasil tidak halal, hasil korupsi, hasil manipulasi. Digunakanlah untuk umroh katanya pembersihan. Jadi pulang umroh katanya sudah bersih sehingga berbuat dosa lagi. Kan sering ya kalau kita mendengar dikemukakan oleh para penceramah karena al-umroh ilal umroh itu kafaratun lima bainahuma, dari umroh ke umroh itu kafarah atau pembersih di antara keduanya, sehingga tidak sedikit orang yang banyak maksiat kemudian bertobat dengan mulai umroh, pulang dari umroh berbuat jahat lagi karena sudah merasa bersih. Ya oke lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjanjikan al-umroh ilal umroh melalui Rasulnya. Tapi kan bukan berarti kita itu enak berbuat dosa, berbuat maksiat, lalu berdoa ingin diterima taubat, apa betul seperti itu? Bukankah taubat nasuha itu kata Umar bin Khattab, tidak adnaba, apabila dia berbuat dosa, kemudian taubat, walam ya'ud, tabat, walam ya'ud, kemudian dia setelah taubat tidak diulangi lagi. Bagaimana bisa disebut taubatan nasuha kalau perbuatan dosa itu dilakukan berulang kali? Makanya di dalam ungkapan Ibnu Abbas juga dosa kecil itu tidak termasuk kecil kalau dilakukan berulang kali. Dan dosa besar tidak termasuk dosa besar kalau hanya satu kali kemudian segera taubat. Makanya di dalam surat An-Nisa itu kan ada taubat alallah. Taubat alallah yang dijamin itu kan yang ya'malunasu, berbuat kesalahan satu. Tapi kalau yang tidak dijamin, yaitu sayyi'at, kesalahan berulang. Makanya di sini dikatakan fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana orang itu
kalau makanannya haram, minumnya haram, kemudian pakaiannya haram, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusyuk, apakah mungkin dikabul? Itu pertanyaan dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa ibroh akan kita bahas pada kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.